Ya karena waktu itu jadi gini, ceritanya unik gitu kan, ceritanya lucu. Jadi motor gua masukin sendiri aksesorisnya. Akhirnya motor gua full aksesoris, tapi duit gua masih ada. Banyak yang bilang ngerawat Vespa lebih ribet daripada ngerawat istri. Kalau udah kena sekali, pasti langsung cinta mati. Mulai dari orang tua sampai anak muda bisa tergila-gila sama Vespa ini. Vespa bukan cuma sekedar hobi, tapi Vespa bisa jadi barang investasi yang bikin kantong kita selalu terisi. Yuk langsung bahas bersama gue Brilioner Dan aku Vira. di Unboxing Tua. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itulah impian para anak muda. Biar semangat lo mulai bisnis kagak basi, langsung aja pantengin obrolan gua bareng sosok legendaris asal industri kuda besi dari Itali. Abang None, Cang Cing, Nyak Babe, kita sambut Bang Andri Gunawan. Keren banget sih. Nih kita mampir-mampir nih jadinya ya, Bri. Yoi, Keren. boleh lah mampir-mampir ke bengkel ini. Boleh dong, boleh Asli. banget, boleh banget. Jadi sebenarnya apa sih Bang? Gue baru masuk kayak banyak banget Vespa. Ini jual beli Vespa apa gimana? Iya, bener Cerita nih. kali ya Bang. Oke, kalau dari awal SAD terbentuk itu jual spare part. Oke. Gue Spare main part di doang. komunitas, butuh aksesoris nih ya gitu kan. Oke. Akhirnya gue masukin sendiri dari Itali, dari Jerman. Akhirnya, motor gue penuh nih aksesoris. Teman-teman ngajak banyak nitip. Yoi, Akhirnya gue benar. bikin bengkel lah intinya gitu loh. Dan akhirnya sampai sekarang ada jualan Vespa juga, ada laundry, ada cafe, coffee shop, bisa berenang di sini, bisa main biliar dan semuanya di sini. Gitu. Jadi udah kebentuk Sukses. ekosistem. Iya, ya. betul. Keren. Tapi gue kepo Bang, kenapa lo kepikiran justru jualan aksesoris dulu Iya. daripada yang mungkin kafenya dulu Yoi. gitu kan atau apa? Ya karena waktu itu jadi gini, ceritanya unik gitu kan, ceritanya lucu. Jadi motor gua masukin sendiri aksesorisnya. Akhirnya motor gua full aksesoris, tapi duit gua masih ada. Nggak berkurang duit gue. Ternyata duit titip-titipan anak-anak. Oh. Gitu. Jadi untung gue ternyata cakep. gitu. Punya Iya. duit malah bingung. Bang, gua kan sebagai anak baru bocah nih, baru Iya. pengen mulai Iya, nih, kan iya. gua main Vespa juga ya. Ah. Gimana sih strategi lu nih buat ngebangun ini gitu? Ibaratnya mempertahankannya kan pasti Cuman sulit. gua salah satu pelopor bengkel Vespa nih. Oke. Gitu. Jadi memang sebelum bengkel Vespa sebanyak sekarang di Jakarta Selatan aja mungkin ada 10 kali ya sekarang. Kalau dulu kan cuman gue. Oh gitu. Ya, apalagi yang masukin barang impor masih dikit lah. Gitu. Iya, benar. Jadi Ada yang main di sini lah betul, gitu ya. belum ada yang main di sini dan akhirnya itu berkembang di situ. Kalau mekanik gua sebenarnya dari awalnya ya memang ngambil dari bengkel-bengkel Vespa yang udah ada dan akhirnya gua ajarin motor Vespa gitu. Jadi itu aja sih. Terus strategi gua berikutnya adalah komunitas pastinya. Komunitas itu tuh penting huge banget banget ya. buat bisnis hobi ya Benar, gitu loh. Beda benar. sama bisnis yang common gitu loh. Bisnis hobi tuh ya kita harus dekat sama komunitas, Benar. kita harus bermain sama komunitas. Merangkul lah, harus Merangkul lah. merangkul. Walaupun kadang komunitas juga jarang belinya aja, jarang belinya. Lebih banyak nongkrongnya. Lebih banyak daripada nongkrongnya benar. belinya, gitu Betul. ya. Tapi itu yang anak-anak atau pebisnis mungkin kurang ngeh gitu. Ternyata brand awareness kita naik. Benar. Iya, gitu. Makanya sekarang kan banyak konten-konten yang emang ngajak kayak dia nih anak Vespa diajak main Bener. konten kan buat Yuk, brand awareness yuk, juga gitu. kan. Iya, Gitu. benar. Nah, gue kepo lagi nih Bang. Maksudnya kayak tadi kan ngomongin komunitas. Terus Iya. sebenarnya target pasar gitu ya kalau ngomongin bisnis juga segmented banget nih Betul, gitu betul, kan. betul. Gimana gitu ya lo bisa tahu gitu. Maksudnya sampai akhirnya enggak ini tuh keren dan bisa sustain gitu kan. Itu Yoi, kayak- benar kayak tuh. Mungkin orang-orang juga banyak yang nggak ngeh nih yang dia lagi jalanin tuh mungkin bisa sekuat yang kayak Bang Andri lagi jalanin juga tuh. Apa tuh yang lo lihat tuh Bang kayak Dari awal berarti. betul. Iya, dari awal gue ngeliat bahwa wah Vespa nih udah lama mati kan waktu itu. Oke. Iya kan zaman 2011 ke belakang tuh udah lama mati. Gue punya Vespa dari zaman SMP dan SMA, tapi udah nggak ada komunitasnya juga. Iya, Nggak ada apa. Ternyata Vespa modern masuk 2011 itu, akhirnya gue berpikir, ini
suatu peluang bisnis nih gitu. Gue suka barangnya, gue suka hobi, gue suka mainin Vespanya, hobi juga, dan akhirnya kenapa sih nggak gue bangun gitu dengan kreativitas gue. Benar, Sekarang kan banyak tuh motor cafe racer gitu kan ya. sebuah art ya gitu ya. Maksudnya kita betul. bikin motornya gini. Akhirnya karena gue nggak punya duit untuk sebanyak itu, akhirnya gue bikin motor orang aja. Gitu, bikin motor orang aja, orang Ngerti, senang, gue juga senang. Ngerti. Ya kan? Pikirannya hobinya tersalurkan. Hobinya gue tersalurkan Yoi. gitu kan. Dapat juga cuannya gitu begitu. ya. Dapat juga cuannya dan sampai sekarang gitu. Gitu aja sih Gila sih, awalnya sih. salut gua. Keren banget. Dan momen ya. Itu Iya, momen momen yang paling penting penting, ya, betul. benar. Jadi kadang orang kalau gue lihat ya bisnis gitu ya, apalagi orang yang mau mulai bisnis, kadang nggak dapat momennya gitu. Ngelihat orang dulu sebelum momennya terbentuk, dia takut. Benar. Tapi saat momennya udah terbentuk, dia telat. Iya, Gitu. telat masuk. Telat ya. masuk. Iya, Iya kayak kan? gitu. Tapi yang gue pengen tanya tuh adalah, jadi sebenarnya nih SHD itu adalah authorized dealer ya bang? Iya betul, authorized dealer dari Sip Scooter. Dari Sip Scooter. Shop, Nah iya. berarti, gimana caranya nih Bang Andri ngebangun atau ekspansi nih dari bisnis ini tuh ke para reseller-resellernya nih? Karena kan authorized dealer, jadi ibaratnya market leader kali ya, Yoi. ngebangun tadi reseller-reseller itu. Betul. Nah itu gimana tuh Bang? Ya, cara ngebangunnya yang pertama adalah karena gue dapet, pertama ya gue kan dimasukin barang kan, terus gue Ya. dapet diskon, akhirnya makin tinggi dengan diskon yang peak yang itu, dan itu gue bagi keuntungan gue sama reseller itu. Jadi gue sekarang punya 3 harga dari retail, reseller, dan harga modal gue gitu. Oke. Jadi itu gue bangun. Nah cuman memang kenapa bisa jadi distributor juga, karena itu pemikiran yang sangat sangat berat buat gua tahun 2015. Jadi gua punya dua pemikiran, gua mau jadi franchiser atau mau jadi distributor, dan akhirnya gua ngambil distributor. Kenapa tuh? Karena gue pengen ngambil market yang mass gitu di Vespa ini gitu loh. Jadi kalau franchiser kan gue ngambil market yang retailnya kan sebenarnya. Cuman kalau yang ini gue ngambil market yang di distributornya, jadi reseller gue banyakin. Jadi gue penjualannya juga cuman bukan setiap hari, bukan 1, 2, tapi banyak gitu loh. Kalau misalnya gue pengen bikin seperti ini gitu, menurut lu gue butuh modal yang besar atau gue cuman mulai dari yang kecil aja dulu? Berarti lu pengen jadi resellernya Bang Andri? Yoi Oke. gitu. Gua mau mendingan gua langsung gedein atau gua mulai kecil-kecilan dulu aja. Dua-duanya boleh aja sih Oke. sebenarnya. Cakep. Dua-duanya bisa aja juga. Apalagi sekarang ada online yang lu sebenarnya nggak butuh modal, tapi lu bisa bekerja sama-sama sebuah perusahaan gitu kan. Lu fotoin, lu jual, kan lu tinggal ambil barangnya, apalagi kalau satu kota gitu kan. Benar, Jadi benar, oke benar, aja. Dan gua dari dulu lebih suka dari orang yang dari kecil gitu. Karena lu dapat pengalamannya, lu dapat prosesnya, tahu seluk-beluknya apa. Karena banyak yang langsung gede, akhirnya banyak gitu ya reseller gue yang sekarang udah tutup langsung ngambil gede, dan mereka sebenarnya nggak tahu produknya. Bener. Gitu. Jadi prosesnya pun nggak ada. Mendingan gitu. nikmatin aja prosesnya pelan-pelan ya. Iya. Kecuali lu emang mau langsung besar dengan karyawan yang staff khusus semua yang emang ngerti di bidangnya, it's okay, gue juga nggak masalah juga gitu kan. Ngomongin ya Bang, Bri, ngomongin modal gitu kan, tadi lu udah sempat nyinggung-nyinggung gimana sih butuh modal. Iya. Terus tadi Bang Andri juga bilang, gue menerima kok gitu kan kalau emang lu mau jadi reseller, mau dari kecil ataupun besar. Nah, sebenarnya mau ngasih tahu sih, ini adalah suatu insight nih Bri. Oke, Lu beneran sip. butuh gitu kan. Karena sebenarnya di Coinworks tuh ada namanya fitur Coin Business, yang dimana bisa ngajuin modal gitu ya untuk kayak lu mau buka bisnis ini nih jadi resellernya Bang Andri gitu. Mau gue. Iya kan, lo bisa ajuin tuh. Jadi kayak misalnya gue mau mengajukan dong untuk pinjaman modal bisnis gitu kan. Kalau misalnya lo perorangan ataupun lo dari sebuah perusahaan gitu kan, ya udah lo ajuin aja, gampang banget, lewat aplikasi juga bisa. Nanti isi data diri, nanti dari tim kredit analis kita gitu ya yang akan sebenarnya ngecek gitu apa sih yang mau lo jalanin gitu kan bisnisnya, dan pasti dicek juga nih SHD-nya. Bener, Karena kan bener. sebagai distributornya tadi gitu. Iya. Kalau lo sebagai resellernya, SHD ini apa yang sebagai distributor barang-barang Yo, itu. iya. Nah, nanti udah diajukan aja, diperiksa ibaratnya gitu ya, sampai Persetujuan akhirnya lah ya. persetujuan sampai bisa dapetin modal sampai 2M.
Keren Oke. banget. Waduh. Itu 2M udah Cukup bisa. banget, cukup banget. Cukup banget, Bang. Cukup banget, Ya, cukup cukup banget. banget. Jadi Asik. langsung bisa jadi resellernya Bang Andri. Wih, boleh. Berarti menjanjikan lah ya. Di bisnis ini menjanjikan sih, tapi banyak juga yang bengkel-bengkel baru dan akhirnya tutup karena dikira gampang. Oke, menggampangkan kali iya, ya. sebenarnya kalau di bisnis itu, kalau gue dari dulu, dari 2011, bukan hanya harga murah, tapi pelayanan. Oi. Itu paling penting. Kalau itu paling penting. Dia balik lagi jadinya. Iya, sekarang bener. kalau kita kasih Iya, contoh aja, gua aja sebagai customer suatu marketplace gitu ya. Kadang barang yang nggak ready lebih murah nih, sama barang ready tapi lebih mahal. Gue lebih ngambil yang ready. Bener Gak kan kita gitu kan sekarang? Iya. Yang balas chat yang lama, balas chat yang cepet, gue ambil yang Yang cepet. cepat. Iya, Benar, gitu. benar, Jadi benar. pelayanan penting juga daripada harga. Karena harga kita nggak monopoli ya gitu, maksudnya kan ya, kita semua ada harga, lu bisa jual ini dengan harga segini, fine aja. Jadi kita ngambilnya apa? Pelayanan. Kalau Gitu. perang harga capek Gila. gitu Perang ya. harga capek bro, Perang harga perang harga keren. capek. Keren banget. Perang harga Keren. capek. Jadi apa yang gue bisa kasih ya service Betul, gitu betul, ya, betul, pelayanan servis, gitu ya. pelayanan. Bang, kayak dari tadi kita udah ngomongin yang enak-enak, yang Ya, cakep bener. gitu ya. Kayak Asli. Bang Andri juga dapetin momen tren gitu ya. Kayaknya kok bisa kayak pas-pas mulu nih gitu ya. Bener. Tapi apa Bang, maksudnya tantangan nih bisnis spare part, impor, terus segmented market gitu kan. Wah, apa tuh? Oke, kalau tantangannya banyak. Kalau dari import, banyak. gua import ya pajak lah ya pastinya. Pajak. Oke. Pertama Cukai pajak, iya cukai. Kenapa gue bilang pajak? Karena banyak orang yang langsung masukin barangnya sendiri, bayar pajaknya lewat under table maybe gitu kan. Iya, Gua iya. nggak tahu juga, gua nggak paham juga. Harganya lebih murah dari kita. Oke. Iya kan? Harganya lebih murah gitu kan dari kita. Ibaratnya kayak lu ngambil barang di luar sebuah handphone gitu kan, pasti lebih murah kan? Iya. Padahal lu kantongin doang kan, Iya, lu nggak bayar benar, pajak kan benar, gitu kan? benar. Itu kan musuh gua berarti Iya, gitu kan? benar, Itu benar. pertama. Kalau tantangan bangun bisnis ini banyak, tapi gimana cara kita take decision untuk nyelesain itu semua sih sebenarnya? Ya kita punya cara masing-masing. Ada yang marah, ada yang lebih sabar, ada yang lebih ini. Ya kalau gua mencoba lebih sabar aja. Dan sampai sekarang gua pun walaupun komunitas A, B, atau bengkel A, bengkel B ribut, dua-duanya baik kok sama gua. Semuanya baik sama gua Oke. gitu. Jadi gua ngambil posisi bahwa namanya kita berbisnis, kita nggak boleh musuhan sama siapa-siapa gitu loh. Jadi kita harus support sama siapa-siapa. Kita jadi pendengar yang baik saja. Enak. Buat yang nonton, buat semua, buat gua juga nih Bang, gua Iya. butuh banget tips ala SHD tuh apa sih sampai bisa sebesar ini? Oke, tips buat teman-teman untuk pemulai bisnis adalah pertama adalah jangan takut. Jangan takut. Jangan takut lu melangkah, jangan takut lu rugi, jangan takut lu untung kalau untung nggak takut. Wah, lah nggak ya. takut dong. Masa nggak Jangan takut. dong? Iya, Jangan deh. maksudnya jangan takut melangkah. Kadang orang banyak yang plannya banyak tapi nggak action. Oke. Gitu. Jadi karena takut inilah, takut ini. Iya, takut iya, ini. iya, Itu iya. pertama. Yang kedua adalah gua simple, jujur. Jujur, udah gitu lah. Karena lu dalam bisnis ini lu akan ketemu sama orang-orang, supplier, customer. Kalau lu ada yang nggak jujur, ada yang lu di situ adalah bermain spare part atau lu tukar-tukar barang, Iya, itu kan iya, satu iya, bentuk iya, nggak iya, jujur iya, kan. iya, bener, Orang juga nggak trust. Jadi Iya, iya, iya. trust itu paling penting Penting kalau di sini. banget, bener. Lu trust dengan gue taruh motor di gue atau taruh barang lu di gue untuk gue modif, itu kan trust namanya. Iya, iya, Nah, iya, itu iya. paling penting banget karena banyak bengkel yang hancur karena trust. Oke, Gitu. benar. Nah, gua satu lagi nih Bang terakhir ya. Kenapa dari udah lu punya bengkel terus lu bisa ngembangin lagi ke coffee shop segala macem itu? Apa kok lu Tipsnya ya tipsnya kok lu bisa sampai kepikiran langsung buka buka ini juga deh gitu. Apa Mimpi. hobi juga? Mimpi. Mimpi. Oke. Jadi gue bangun. Jadi gini, kadang orang hanya fokus dengan mimpinya, tapi ternyata ada hal-hal kesempatan yang di luar mimpinya
harusnya bisa dibentuk dan itu jadi mimpi. Gitu Ay, lah. keren. Contoh misalkan, mimpi gua adalah bikin coffee shop. Gitu Iya. ya. Tapi lu fokus dengan coffee shop dan ternyata nggak jadi-jadi. Oke. Tapi kalau gua ternyata ada kesempatan lu bikin bengkel Vespa dan akhirnya gua bikin Coffee shop. Gils, keren. Jadi kadang orang meninggalkan kesempatan yang ada karena mimpinya. Yo. Mimpi penting ya, Mimpi gitu lah. penting Mimpi ya. penting Mimpi ya. penting banget. Tapi kesempatan yang ada itu bisa lu bawa lu ke mimpi lu. Gokil. Gila. Asli, Gitu. thank you banget. Thank you, Waktunya. thank you, Vira, thank you. Yoi, kita diizinkan nanti Siap. aku bisa pilih part ya. Boleh. Enggak. Terima kasih banyak ya, Terima kasih, Bang. terima Waktunya kasih. Bang Henry. Hade. Ya. Jangan lupa terus nonton Unboxing Cuan di YouTube channel Coinworks. Langsung aja subscribe dan tungguin episode berikutnya. Bye-bye! Dadah.